Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membicarakan bagaimana mengelola arsip rekaman suara. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bicara konsep dasar dulu ya, nanti dilanjutkan ke bagian-bagian berikutnya. Jadi ini merupakan seri sampai dengan nanti bagaimana reappraisal, jadi menilai kembali arsip rekaman suara itu, apakah ada yang layak disimpan di lembaga kearsipan atau tidak ya. Jadi nanti agak panjang untuk itu. Nah, oleh karena itu ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Ini bagian yang pertama, kita bicara mengenai konsep dasar dulu ya. Nah, arsip rekaman suara oleh David Robert dan Gerard Ham ini dikelompokkan ke dalam bagian apa yang disebut arsip bentuk khusus, records in special format ya. Jadi termasuk dalam kelompok ini adalah arsip audiovisual. Jadi di dalam arsip audiovisual itu ada still image ya, foto, kemudian mapping image, citra bergerak, video, film, dan yang terakhir yaitu sound recording, rekaman suara, arsip rekaman suara. Jadi arsip rekaman suara merupakan bagian dari kelompok arsip audio visual ya. Nah, pengertiannya apa? Ini saya ambil dari dictionary archive and record management. Itu dirumuskan arsip rekaman suara yaitu arsip yang dikumpulkan berupa rekaman ya, yakni informasi yang disimpan di dalam satu media ya, yang kemudian direproduksi lagi dan dalam bentuk ini signal audio ya. Nah, arsip sound recording biasanya terkait juga dengan arsip-arsip yang lain atau dokumen yang lain seperti gambar, tekstual dan sebagainya. Ini konsep atau pengertian mengenai arsip rekaman suara. Nah, yang kemudian arsip rekaman suara ini ada di beberapa lembaga ini publik ya, lembaga informasi publik ya, museum, lembaga kearsipan dan termasuk perpustakaan. Nah, kalau di perpustakaan ya, arsip rekaman suara ini dikelompokkan menjadi satu ke dalam kelompok yang disebut ini discrete published book, jadi buku-buku yang dipublikasikan ya secara terpisah. Juga dikelompokkan dengan map ya, peta, picture, foto dan juga video ya ini. Nah, kalau di perpustakaan juga arsip sound recording ini juga untuk ini public services, jadi layanan publik juga. Jadi Anda kalau mau mencari arsip ini audiovisual di perpustakaan juga bisa ditemukan, termasuk gambar, video dan lain-lain. Nah, kalau di lembaga kearsipan ini biasanya ada divisi khusus ya, satu unit yang bertanggung jawab untuk mulai dari akuisisi, merawat, preservasi dan mengkomunikasikan arsip rekaman suara itu kepada publik. Jadi biasanya di lembaga kearsipan negara dimanapun itu ada divisi yang khusus menangani arsip rekaman suara. Nah, sementara di museum ya, di museum biasanya arsip rekaman suara ini digunakan digunakan untuk ini display, untuk exhibition, untuk pameran ya, biasanya digunakan untuk pameran ya ini. Oke, jadi kalau di museum ini menggunakan teknologi audiovisual untuk digunakan display atau pameran di museum ini ya. Oke. Nah, kemudian saya tidak menceritakan sejarahnya, tapi kemudian disepakati secara internasional standar dan prinsip-prinsip umum pengelolaan arsip audiovisual ya. Nanti ini termasuk juga arsip foto, video dan juga sound recording ya.
pertama yaitu collection ya. Collection kalau di terminologi record management ini sering disebut creation and receive. Jadi ini ya. Jadi koleksi. Dan ini juga di bagi lagi ya. Di koleksi ini juga nanti ditentukan apakah arsip rekaman suara itu memang dipublish untuk umum atau tidak dipublish untuk umum dan seterusnya, termasuk kebijakan akuisisi ya, donasi, pembelian dan seterusnya. Ini. Kemudian ada tahap kedua, klasifikasi ya. Ini kalau di perpustakaan itu mengkatalog ya, kalau di lembaga kearsipan itu meregister ya, meregister ini. Nah, kemudian accessioning yaitu bagaimana arsip rekaman suara itu bisa diakses. Nah, oleh karena itu diperlukan standarisasi ya, karena arsip rekaman suara biasanya beberapa masih ada copyrightnya. Nah, bagaimana mengatasi arsip rekaman suara yang masih copyright, bukan no copyright. Nah, ini juga diatur dalam standar dan prinsip umum secara internasional. Nah, kemudian yang berikutnya mengenai diseminasi, jadi penyebar luasan arsip rekaman suara itu untuk publik, itu bagaimana caranya? Dan yang terakhir perawatan ya, preservasi, konservasi. Jadi bagaimana cara merawat dan menyelamatkan arsip rekaman suara ya, baik itu perbaikan arsip rekaman suara, misalnya pita kaset yang putus bagaimana caranya. Nanti kita akan membahas lebih detail mengenai hal itu ya. Ini yang standar dan prinsip umum yang terakhir. Oke, nah ini jenis-jenis arsip rekaman suara itu ternyata banyak ya, tidak hanya arsip rekaman suara dari produk oral history secara lisan, tapi banyak sekali ya. Ada 3 kelompok arsip rekaman suara. Yang pertama yang disebut individual atau institutional research archive. Jadi arsip-arsip rekaman suara itu bisa dihasilkan dari perorangan maupun lembaga-lembaga penelitian. Ya, ini biasanya menggunakan metode oral history. Contohnya misalnya rekaman suara tentang ini hasil penelitian etnografi ya di satu wilayah tertentu dan seterusnya. Nah, yang kedua yang disebut oral historical project archive. Jadi arsip rekaman suara ini memang sengaja diproduksi biasanya oleh lembaga kearsipan, itu ada divisi oral history ya, dia mewawancarai tokoh-tokoh tokoh-tokoh pejuang, tokoh-tokoh masyarakat dan seterusnya ya, peristiwa penting secara nasional dan seterusnya ya. Oke. Dan juga termasuk juga biografi ya, biografi dari tokoh tadi, termasuk juga aspek tematik ya, misalnya wawancara tentang ini ya, kehidupan penarik becak wanita misalnya ini ya. Nah, di dalam oral history itu kan juga ini, jadi mendemokratisasikan sejarah, artinya sejarah yang selama ini ditulis tokoh-tokoh besar, tapi dengan oral history metode oral history kita bisa menampilkan sejarah orang-orang kecil ini ya. Ini masuk dalam oral historical project archives ini. Nah, yang ketiga yang terakhir ini yang disebut oral archives. Jadi oral archive saja. Jadi ini arsip rekaman suara hasil dari kegiatan tertentu ya, biasanya diproduksi oleh satu perusahaan ya, atau perusahaan atau organisasi yang lainnya. Nah, yang pertama ini broadcasting material. Jadi ini bahan-bahan arsip rekaman suara yang dihasilkan dari broadcast ya, bisa radio, TV dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang disebut educational material. Jadi ini arsip-arsip rekaman suara yang memang diproduksi ya, biasanya dulu kan kalau seminar direkam ya, sekarang kan sudah menggunakan video dan seterusnya ya. Ini termasuk juga produksi rekaman suara tentang misalnya membangun keluarga sakinah dan lain-lain, itu kan banyak diproduksi dalam bentuk kaset dulu ya. Oke. Nah, yang ketiga dalam kategori atau kelompok oral archive ini yaitu jurnalisme material. Jadi bahan-bahan wawancara jurnalis ya, dari para wartawan itu ya, itu juga masuk dalam kelompok arsip
rekaman suara ya, yang mempunyai nilai keberlanjutan. Yang berikutnya anniversary material. Jadi arsip rekaman suara ini misalnya di lingkungan perguruan tinggi, misalnya pengukuhan guru besar, pidato pembukaan dies ya dan seterusnya yang dalam bentuk sound rekaman ya. Oke. Nah, yang terakhir yang disebut official material. Ya, ini biasanya rekaman suara tentang rapat ya. Rapat pemegang saham ya, sidang apa namanya ketua-ketua departemen ya, atau dulu namanya ketua jurusan ya dan seterusnya. Itu. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.